adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Christine berharap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Kak Christine bersyukur sekali karena kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah online adik-adik. Adik-adik, sebelumnya Kak Christine mau undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita ya. Adik-adik semua suaranya dibuka, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Semua suaranya dibuka ya adik-adik. Yang ku alami
matanya, kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh di dalam beribadah. Dan kiranya hati-Mu boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik tetap bangkit berdiri ya semuanya ya. Karena hari ini hari yang sangat sukacita, hari yang sangat bahagia. Pokoknya Kak Christine minta adik-adik nyanyinya dengan lebih semangat lagi ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau naikkan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semuanya tepuk tangan di rumah, semuanya pakai gerakan, semuanya semangat ya adik-adik. Ayo adik-adik lebih semangat lagi ya hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari
udah luar biasa. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau naikkan lagu Semua Baik. Semua suaranya dibuka ya adik-adik ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama katakan, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, terima kasih adik-adik. Telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua
adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami di dalam puji-pujian. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, terlebih menjadi persembahan yang sangat harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang sebentar kami dengar boleh masuk ke dalam hati kami, boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati guru-guru yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang hebat-hebat dan luar biasa. Apa kabarnya pagi hari ini? Terima kasih ya sudah memuji Tuhan dengan semangat. Tuhan Yesus pasti senang sekali melihat pujian adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik. Pagi ini kakak akan menceritakan suatu perumpamaan. Tapi kalian siapkan dulu ya kitab kalian supaya kita bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Sambil kalian menyiapkan Alkitab kalian, kakak juga mau cari benda nih adik-adik. Dari tadi kakak lagi cari benda adik-adik, tapi kok gak ketemu-temu ya adik-adik ya. Adik-adik mau gak bantuin kakak cari benda ini? Benda ini kecil adik-adik, makanya kakak menggunakan kaca pembesar untuk mencari bendanya. Warnanya hitam. Dia adalah benih tanaman. Namanya biji sesawi. Wah, seperti apa ya bentuknya ya? Adik-adik baru pertama kali dengar ya? Seperti ini nih adik-adik bentuknya. Nanti kalian bantu kakak cari ya adik-adik ya. Yuk kita dengar firman Tuhan dulu pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi ini kakak ambil dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Kalian boleh ya sama-sama membaca dengan kakak di rumah. Perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Ayat ini bilang, biji sesawi yang sangat kecil itu bila ditanam bisa menjadi pohon yang sangat besar. Sampai-sampai burung-burung bisa membuat sarang di dalamnya. Lalu apa ya maksud dari perumpamaan tersebut? Apa hubungannya kerajaan surga dengan biji sesawi yang kecil tadi? Adik-adik, saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia dan hidup di bumi, Tuhan Yesus datang dengan satu misi yang besar loh adik-adik. Selain Tuhan Yesus mau berkorban dengan mati di kayu salib bagi kakak dan adik-adik, ternyata Tuhan Yesus juga punya tujuan lain yang tidak kalah penting. Kira-kira apa ya adik-adik tujuan Tuhan Yesus? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan untuk membawa kabar besar, kabar sukacita, kabar yang hebat dan luar biasa bagi semua umat manusia di dunia ini. Wow, apa ya kabar baiknya itu? Tuhan Yesus mau memberitahu ke semua orang adik-adik kalau mereka semua dikasih anugerah yang sangat besar. Mereka semua boleh tinggal di surga suatu hari nanti tanpa bayar, gratis adik-adik, cuma-cuma. Tapi syaratnya hanya dengan percaya, hanya dengan beriman kepada Bapaknya yang ada di surga. Tuhan Yesus rindu adik-adik semua orang mendengar kabar besar ini.
Tuhan Yesus juga ingin banyak orang semua tinggal di surga adik-adik suatu hari nanti bersama dengan Dia. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak, ayo percaya, berimanlah kepada Bapakku. Nanti kalian bisa tinggal di sana bersama denganku dan Bapakku di surga. Untuk memberitakan kabar ini adik-adik, Tuhan Yesus memanggil 12 orang istimewa untuk membantu tugasnya. Mereka adalah 12 orang yang disebut dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka sebagian besar adalah nelayan adik-adik, hanya menangkap ikan. Mereka bukan orang hebat, orang penting, atau apalagi superstar. Bahkan kadang mereka ini dianggap rendah adik-adik, seperti biji sesawi yang kecil itu adik-adik. Tetapi melalui pelayanan Tuhan Yesus yang dibantu dengan 12 muridnya ini, kabar besar tentang kerajaan surga itu mulai tersebar ke berbagai tempat. Mulai dari kota Nazaret, Galilea, kota yang satu dan kota yang lain. Sehingga adik-adik banyak orang yang menjadi percaya akan kabar itu. Mereka menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yakin suatu hari nanti saat mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka surga akan menjadi bagian mereka. Mereka boleh tinggal di sana. Apakah kabar baik ini hanya untuk orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi saja adik-adik? Ternyata tidak loh adik-adik. Berita baik tentang kerajaan surga ini mulai menyebar ke berbagai tempat, termasuk ke Indonesia. Wow, hebat sekali. Buktinya, Kak Agnes, guru-guru sekolah minggu, mama papa kalian, bahkan adik-adik semua dianugerahkan iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dahsyat sekali ya adik-adik ya. Kabar kecil yang mula-mulanya berasal dari kota Nazaret bisa menyebar ke seluruh dunia. Hari ini adik-adik, Tuhan Yesus juga memilih adik-adik, memilih anak-anak istimewa, anak-anak sekolah minggu GPDI Melati untuk menjadi dutanya, untuk menyebarkan kabar baik ini ke lebih banyak orang. Tuhan Yesus mau semua anak di dunia mendengar kabar baik ini. Tuhan Yesus mau semua anak di dunia percaya kepada Tuhan, sehingga suatu hari nanti adik-adik dan semua anak di dunia boleh bersama-sama tinggal dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Bila ada mama papa, teman-teman, mbak, encus yang belum mendengar kabar istimewa ini, adik-adik boleh loh menceritakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang sangat indah di surga nanti hanya dengan percaya kepadanya. Surga ini gratis, siapapun boleh masuk ke dalamnya, siapapun diundang hanya dengan percaya kepada Tuhan dan mengikuti segala peraturan-peraturannya yang bisa kita baca di Alkitab. Tapi Kak, aku masih kecil, sama kayak biji sawi tadi. Aku gak berani loh Kak cerita-cerita ke orang lain, aku malu. Gimana dong Kak? Berarti aku tidak bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus dong. Siapa bilang adik-adik? Adik-adik juga bisa loh menjadi saksinya Tuhan Yesus dengan perbuatan adik-adik. Misalkan nih, adik-adik menjadi anak sekolah minggu yang jujur, anak sekolah minggu yang baik, yang suka menolong, yang rajin membaca firman dan berdoa, anak sekolah minggu yang sabar, yang bisa menguasai diri. Orang akan melihat, wow, anak sekolah minggu GPDI ini baik sekali. Oh pantes, dia adalah anaknya Tuhan Yesus. Aku juga mau percaya kepada Tuhan Yesus supaya hidupku juga diubahkan. Wah, nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita ya adik-adik. Siapa yang siap menjadi saksinya Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar sukacita tentang surga? Yang sudah siap, boleh ya tulis di kolom komentar nanti setelah selesai ibadah. Kakak percaya kita semua mau menjadi saksinya Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalan minggu ini kakak ambil dalam kitab Yesaya 43 ayat 10a. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Senang sekali adik-adik karena kita semua dipilih menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Pasti kalian bisa menghafal ayat ini dengan baik. Nah, sebelum kita berdoa, kakak mau mengajak adik-adik menaikkan satu buah pujian nih, yang judulnya Kecil-Kecil Bersinar. Adik, yuk kita bangkit berdiri dan nyanyi bersama-sama lagunya ya adik-adik ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Aku dipilih Tuhanku jadi anak-anak luar biasa.
hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan, agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Mu, karena aku kecil-kecil bersinar. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan, agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Mu, karena aku kecil-kecil bersinar. Karena aku kecil-kecil bersinar. Karena aku kecil-kecil bersinar. Nah, adik-adik, sekarang kita lipat tangannya dan tutup matanya ya. Nanti teman kita yang akan berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Juga kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuat kami menjadi anak-anak yang beriman kepada Engkau. Juga kami berdoa untuk Kakak Agnes dan guru-guru yang telah mengajar kami. Kiranya Tuhan buat mereka lebih heran lagi. Juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan pulihkan dari virus corona ini. Dan Tuhan hindarkan bangsa Indonesia dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.